Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Unugri TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah dan yang hadir di dalam studio pada hari ini, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kita mengkaji kitab Risalah Al-Mustarsyidin, yaitu karya Al-Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fidaraini wa jazahullahu anna khairan. Salawat dan salam terhatur kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, diberi kekuatan untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan besok di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu biha bi'ulumi fidaraini wa jazahullahu anna khairan. Wabdulin nasihata, wabduli dan curahkanlah, an-nasihata atau sampaikan juga bisa, berikan juga bisa, an-nasihata, nasihat, lillah, untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, utusannya yaitu Nabi Muhammad, walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman. Wasyawir fi amrika, wasyawir, dan bermusyawarahlah, fi amrika, di dalam urusanmu, alladzina yakhshawnallah, kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Nanti akan saya terangkan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Oke, yang pertama dulu adalah wabdulin nasihata lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Kita diminta untuk menyampaikan nasihat itu lillah, pada Allah. Itu maksudnya nasihat yang kita sampaikan itu berkaitan dengan iman kepada Allah, bertauhid, tidak mensekutukan Allah. Nasihat ya yang berkaitan dengan Allah, bahwa Allah itu punya sifat-sifat sempurna, untuk menjauhkan pikiran kita dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi misalkan ketika kita membaca ayat kursi gitu ya, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalkan untuk menegaskan bahwa posisi kita ini adalah makhluk, tentu karena kita makhluk penuh dengan kekurangan-kekurangan. Tapi Allah sebagai Khalik, pencipta, itu tidak ada kekurangannya, sempurna. Misal Al-Hayyu, Maha Hidup. Kita kan gak ada yang kemudian hidup selamanya. Sudah pasti, ini nggak bisa ditolak. Bukan lagi teori, tapi fakta yang selalu kita lihat. Maka orang kaya mati, orang miskin mati, gitu ya. Raja-raja mati, siapapun juga pasti kita lihat mati. Nggak ada makhluk itu yang tidak kemudian mati. Sementara Allah itu Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Jadi punya sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Sama dengan Qayyum. Jadi Allah itu memang maha berdikari. Beda dengan kita. Kita ini orang yang penuh dengan kelemahan, yang membutuhkan kemudian bantuan. Saling membutuhkan. Kita nggak bisa berdiri sendiri nih. Nggak bisa. Jadi mbaknya misalkan berangkat dari rumah menuju kampus di sini. Coba cek aja.
berapa banyak kemudian kita membutuhkan orang lain? Banyak banget. Nah itu sebenarnya kalau mau sederhana saja, menasihati untuk diri kita sendiri, refleksi terkait dengan Allah, betapa Allah itu maha sempurna, itu banyak sekali. Betapa akhirnya kemudian ya Allah betul ya, kita ini hanya makhluk. Nah itu nasihat yang bisa kita sampaikan untuk diri kita maupun kemudian untuk orang lain. Kalau kemudian nasihat wali rasulihi kepada rasulnya, itu berarti maksudnya adalah untuk kemudian mengikuti apa yang beriman, misalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu wajib kita imani. Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi juga harus kita yakini. Bahwa kalau ada nabi sesudah Nabi Muhammad, pastikan bahwa itu adalah nabi palsu. Gak mungkin dia benar. Gak mungkin gitu. Karena nabi terakhir. Mengikuti apa yang kemudian didatangkan oleh beliau, baik itu Al-Quran maupun hadisnya. Jadi meyakini, mengikutinya sebagai sunnah-sunnahnya. Itu berarti nasihat untuk Rasulullah. Walil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman itu saling kemudian ketika berinteraksi itu saling membantu, saling menolong dengan rasa lemah dan lembut. Nah, nasihat itu untuk menasihati itu memang butuh seni. Menasihati itu butuh seni. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, karena nasihat itu ibarat kita itu meminumkan obat. Asli sesungguhnya obat itu pahitnya ada di mana? Iya, di lidah kan. Tapi kalau udah selesai dari itu kan, udah selesai kan. Makanya biasanya anak-anak kecil itu, karena kan nggak mau sebenarnya minum obat tuh. Lalu kemudian kan dicampur kan. Dicampur pakai madu lah. Ada kalau saya lihat dulu anak saya masih kecil itu dicampur pakai apa Mbak, sirup lah gitu ya. Intinya supaya kemudian ketika di sini ini dia nggak terasa, lalu kemudian obat itu masuk. Nasihat itu kayak begitu. Karena kalau sampai sini ini pahit nih, bisa dilepas. Karena menasihati orang itu, apalagi itu menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging, nggak mudah. Jadi butuh proses yang kemudian dengan hikmah. Makanya dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau mau ngajak orang itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Jadi kan kalau misalkan ngetok pintu nih, ibaratkan hati, itu kan seperti pintu nih. Kalau pintu digedor, jenengan kan mangkal juga. Walaupun itu paket datang untuk jenengan. Jangan usah paket ya, tukang paket. Kira-kira dilempar seneng nggak? Mau lah. Paket. Gitu. Paket itu kurang ajar. Bintang 1 aja. Gitu ya. Ini contoh sederhana. Sama, walaupun itu paket tuh diri jenengan. Tapi nasihat itu punya kedudukan yang sangat tinggi sekali. Karena ketika disebut ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, itu artinya adalah pondasi agama itu ada pada nasihat. Maka tawasau bil haqqi tawasau bis sabr, saling menasihati dalam yang hak dan kesabaran, itu bagian penting yang tidak bisa kemudian dilepas dari seorang mukmin. Maka kalau kemudian di sini dilanjutkan, kalau kamu yang kedua, kalau kamu mau bermusyawarah, ya, maka bermusyawarahlah kepada orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi yang pertama tadi nasihat ya, untuk Allah, Rasulnya, untuk orang mukmin. Kemudian yang kedua itu adalah bermusyawarahlah dalam permasalahanmu. Kalau orang minta nasihat juga, itu carilah nasihat, istilahnya begitu. Itu juga orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kenapa kok begitu? Di sini dijelaskan di bawah di sini gini. Qaulul Muhasibi, perkataan Imam Haris Al-Muhasibi pengarang kitab ini, wasyawir fi amrika alladzina yakhshawnallah, dan musyawarahlah di dalam perkaramu dengan orang-orang yang takut pada Allah. Hadhil jumlatu min kalimatin nasihatin.
jumlah ini, kata-kata ini itu dari satu kata nasihat li Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi ini perkataannya Umar radhiyallahu an yang dikutip oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi, rawaha anhu Ibnu Mubarak fi kitabih Az-Zuhd, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya namanya Zuhud halaman 491. Nah, nasnya secara lengkapnya begini, la tata'arad lima ya'nika. Janganlah kamu terpapar atau mencampuri lah gitu, yang urusan yang tidak kamu istilahnya punya kepentingan di situ. Wa'tazil aduwaka, dan menjauhlah dari musuhmu. Wahtafid min khalilika illal amin, fa innal amina laisa syai'un minal qaumi ya'diluhu. Dan jagalah temanmu itu, kalau mengambil teman itu carilah yang terpercaya. Karena orang yang terpercaya itu nggak ada bandingannya di satu kaum. Wala amina illa mayyakhshallah. Dan tidak ada orang yang bisa dipercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Wala tashab al-fajira fayahmilaka alal fujuri. Dan janganlah kamu berteman kepada orang yang pendosa, yang buruk kelakuannya, akhlaknya, sehingga membawamu juga pada perilaku dosa. Wala tufshi ilahi sirroka, dan janganlah tufshi ilahi kamu beberkan, kamu ceritakan, kamu umbar kepadanya sirroka, rahasiamu. Nanti kita jelaskan ya. Wasyawir, nah ini kata-kata ini kemudian yang terakhir ini yang dikutip oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Dan bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang gini. Dalam hadis itu Rasulullah pernah bersabda, ada 3 hal yang kemudian bisa menghancurkan, tapi ada 3 hal munjiyatun yang bisa menyelamatkan. Nah, satu yang bisa menyelamatkan itu korelasinya dengan ini adalah al-khasyatu minallahi atau khasyatullah. Jadi takut kepada Allah, khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyati. Baik ketika dalam kondisi sembunyi-sembunyi, nggak dilihat orang, maupun dalam kondisi yang terang-terangan. Mohon maaf nih, umumnya orang itu ketika dalam kondisi yang terang-terangan, itu cenderung dalam tanda kutip lebih takut kepada Allah. Dibandingkan dengan orang yang dalam kondisi tidak dilihat orang. Orang kondisi sembunyi-sembunyi itu yang muncul adalah hawa nafsu. Makanya gini, kata ulama, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang kok bisa takut kepada Allah di posisi tidak ada orang melihatnya. Itu termasuk salah satu dari amal yang luar biasa timbangan besarnya, karena itu munculnya, sumbernya berasal dari tingkat keimanan dia. Dan upaya dia melawan hawa nafsu. Karena kalau sedang sendirian itu, apalagi kosong, itu isinya pikiran tuh ngelayang. Satu pikiran. Yang kedua pengennya ngelakuin maksiat. Makanya ketika tidak ada orang, itu potensi untuk melakukan penyelewengan itu tinggi banget. Sehingga kok kemudian di posisi dia tidak dilihat orang, takut kepada Allah, itu luar biasa. Itu tingkatnya tinggi sekali. Maka disebut sebagai al-munjiyat, menyelamatkan. Menyelamatkan dia di dunia, juga menyelamatkan dia di akhirat. Maka disebut oleh Ibnu Rajab afdholul a'mal. Nah sekarang tuh orang tuh agak gini nih, ini Allah maha melihat dengan maha mendengar. Kan dua-duanya sifatnya sama-sama sempurnanya nih. Allah maha melihat, maha mendengar. Coba mbak-mbaknya pikirkan, atau mas-masnya pikirkan. Kita kalau doa nih, kita kalau doa mohon sama Allah, itu kan yakin betul bahwa Allah itu maha mendengar. Sih? Kalau yakin kan ya Allah maha mendengar. Tapi kadang porsinya itu tidak sama dengan Allah maha melihat. Kita angen-angen, dia angen-angen. Buktinya apa? Buktinya ndonga iso sampai ya Allah, iso nangis-nangis. Wes pokoknya Allah tuh maha mendengar. Tapi pas nglakoni iki lho kok ya panggah isik nglakoni yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan melanggar batas-batas. Itu seakan-akan Allah maha melihatnya itu kedudukannya tidak sama dengan Allah maha mendengar.
Gitu. Padahal ini kalau di dalam ayat Al-Quran itu ya, kan sering sekali kemudian Al-Quran menggunakan kata Sami'un Basirun itu digabung jadi satu. Gandengan lah, maha mendengar dan maha melihat. Nah, kata basir ya, di dalam Al-Quran itu juga sering kadang disandingkan dengan kata khobir. Maha melihat, basirun dengan khobir. Di mana letak perbedaannya? Jadi kalau basir itu Allah melihat perilakumu yang kamu lakukan itu kelihatan terang secara fisik, bisa kita lihat nih. Hari ini saya mengikuti pengajian, jelas orang juga melihat. Nanti saya pulang dari kampus mau menuju ke rumah, dengan ke parkiran, itu kelihatan. Tapi yang terletak di dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita, orang lain nggak melihat. Tapi Allah khobirun. Jadi tahu apa yang kemudian menjadi perilaku hati kita. Bisa dipahami ya? Kata makna basirun dengan khobirun. Itu maha tahu. Nah, kalau kemudian di dalam ayat Al-Quran, itu kata khobir itu, kadang-kadang ini detail sekali nih Al-Quran. Wallahu bima ta'maluna khobir. Dan Allah dengan yang kamu kerjakan tuh maha mengetahui, teliti banget. Tapi kadang-kadang, wallahu khobirunnya di depan. Khobirun bima ta'malun. Atas apa yang kamu kerjakan. Kalau yang pertama tadi, wallahu bima ta'maluna khobir di belakang, khobirnya. Tapi kadang-kadang wallahu khobirun bima ta'malun, khobirnya di depan. Itu ulama membedakan. Al-Quran itu letak pengulangan itu selalu punya makna. Nah, di mana letak perbedaannya? Kalau kita mau baca ayat Al-Quran, misalkan di dalam surat Al-Baqarah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukafir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Khabirnya di belakang. Jadi kalau kamu memperlihatkan sedekahmu, orang sedekah diperlihatkan, itu baik buat kamu. Tapi kalau kamu itu sembunyi-sembunyi memberikan kepada fakir miskin, itu lebih baik buat kamu. Allah akan mengampuni sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah dengan yang kamu kerjakan itu maha mengetahui. Di mana tak perbedaannya dengan kalau khobir di depan. Kalau ini kenapa kok di belakang? Karena ini menunjukkan perbuatan. Yang dibicarakan itu perbuatan. Kalau kamu sembunyikan, kalau kamu perlihatkan itu baik. Kalau kamu kemudian tidak kamu perlihatkan, jadi gini. Makanya kemudian sedekah itu boleh, Mas. Diperlihatkan itu boleh. Pokoknya niatnya adalah karena ikhlas karena Allah. Sembunyi-sembunyi juga boleh. Makanya bahkan kalau menurut pendapat ulama, misalnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan gini. Kalau orang kaya itu lebih baik sedekahnya itu kelihatan. Kenapa kok begitu? Karena untuk menjaga kehormatannya. Kalau dia sembunyi-sembunyi, orang bisa mengira dia sugih atau ngentokno duit. Medit, mencekil. Tapi bukan karena kita takut untuk kemudian dicela. Tapi yang menjadi stressingnya adalah justru kita itu supaya menjaga saudara kita sama muslim agar tidak jatuh pada kata-kata buruk yang berdosa. Niat kan begitu. Ayo jadi kan kaya nih, duit akeh misalnya, 1 triliun, triliun. Itu perlihatnya tidak apa-apa, supaya menjaga kehormatan. Meskipun kalau Imam Ali karomah wajah, beliau kalau punya 4 dirham, ya 1 dirham itu disedekahkan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, siang hari dan malam hari. Artinya kalau kemudian disembunyikan juga bagus, karena bisa berpotensi orang kalau terang-terangan itu kan muncul penyakit hati seperti riak, pamer. Apalagi sekarang zamannya flexing ya. Zamannya flexing kalau di media sosial gitu. Tapi kalau kita harusnya berpikir gini ya Mbak, pokoknya kita berpikirnya positif. Jadi misalkan jenengan lihat temannya panjenengan kok tiba-tiba sedekah, lalu kemudian diupload menjadi status. Jenengan yakinan,
Oh, dia punya niat supaya menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Jangan berpikir ini, pamer. Kemarin gitu kan, umroh gitu kan, upload status Masjidil Haram, betapa nikmatnya. Gitu. Nulis kan gitu. Kitanya yang harus membersihkan hati. Oh, dia sedang menginspirasi orang yang lihat statusnya supaya semangat untuk bisa pergi umroh. Jangan di dalam hati kita, pamer gak barbar, yo roh nek berangkat umroh gitu. Jangan, cara berpikirnya kan gitu. Karena memang diperbolehkan, yang penting niatnya gitu ya. Karena gini, di dunia maya itu, di dunia media sosial kan penuh banget konten-konten. Coba lihat konten-konten yang FYP itu, rata-rata kan joget-joget aja. Kalau joget FYP, cobalah biar dipenuhi dengan yang baik-baik. Ini nggak masalah toh, karena untuk kemudian mengimbangi konten-konten yang apa namanya sifatnya negatif. Kembali ke sini, kalau tadi kemudian khobirnya berada di belakang karena apa? Karena amalnya, perbuatannya yang diperlihatkan. Nah sekarang kalau kemudian sifatnya di belakang, di depan khobirnya dimajukan, itu berkaitan dengan sifatnya Allah. Misalkan watarol jibala tahsabuha jamidah. Kamu melihat gunung itu seakan-akan kan dia diem nih, nggak bergerak. Tapi wahya tamurru marasahab. Tapi sesungguhnya dia itu bergerak. Bergerak itu seperti bergeraknya awan. Sunallahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirun bima taf'alun. Jadi Allah itu maha sempurna ketika menciptakan, maka kemudian innahu dia Allah khabirun dikedepankan. Karena punya sifatnya Allah adalah khabirun. Allah itu maha melihat, maha teliti, profesional. Berkaitan dengan misalkan juga berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan hati. Khabirun berkaitan dengan hati itu biasanya dikedepankan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi, wahai orang-orang beriman, hendaklah bertakwa. Nah, takwa itu letaknya di hati. Persiapkan dirimu untuk besok. Besok itu maksudnya kematian dalam arti hari kiamat, karena kiamat itu kenapa kok disebut besok? Karena datangnya cepat banget. Maka di sini disebut wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu khabirun. Nah, jadi dikedepankan khabirnya bima ta'malun, atas apa yang kamu kerjakan. Makanya begini, ada satu kisah ini. Makanya takut pada Allah pada posisi yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Zaman dulu ada khalifah namanya Mu'tadid Billah, Ahmad Mu'tadid Billah. Itu kalau nggak salah khalifah yang kelima dari Khalifah Abbasiyah. Dia ini tidak mewarisi bapaknya. Tapi biasanya kan khalifah-khalifah kan dari bapaknya meninggal diwariskan ke anak. Nah ini kalau pamannya kalau nggak salah meninggal, lalu kemudian beliau menjadi seorang khalifah. Dan ini terkenal dengan keadilannya. Ada satu kisah suatu saat orang ini mau berangkat haji. Uangnya butuh uang tambahan. Ya hanya sekedar untuk tambahan perjalanan. Nah yang dimilikinya ini mas, Mbak, ini yang dimilikinya adalah permata. Permata ini harganya mahal banget, sehingga ketika dia ke pasar-pasar itu nggak ada yang mau, nggak berani membeli permata ini. Nah, sementara waktu dia untuk berangkat haji udah mepet. Ada orang yang dianggapnya itu adalah amanah, ada orang yang dianggapnya itu punya kewibawaan, karena buru-buru dititipkan ke orang ini. Jadi permata itu dititipkan ke orang ini. Nah, ketika dititipkan, pulang haji dia, mau diambil, ini mengingkari. Loh kamu gak titip saya kok? Loh, gak ada bukti, gak ada saksi. Ya main percaya aja gitu. Nah karena yang seperti ini, akhirnya terus kemudian dia kan susah, bingung. Ada orang lalu kemudian memberikan masukan. Udah kamu datang aja ke Khalifah Mu'tadid Billah. Nah sama Khalifah Mu'tadid Billah itu gini. Dah, kamu sekarang datang ke orang itu, berdiri di depannya, kamu gak usah ngomong. Nanti kalau aku lewat situ, pokoknya apa yang saya lakukan kamu diem aja. Gak usah kamu respon. Nah ketika Khalifah Mu'tadid Billah ini lewat, itu dia pura-pura kenal baik dengan si yang punya permata ini.
Kamu kemana aja? Saya cari, kenapa kamu kok nggak datang ke tempat saya? Jadi seakan-akan dia udah bestie gitu ya, teman dekat gitu. Nah, udah gitu aja. Dia karena diam disuruh diam, dia diam. Setelah itu udah lewat aja khalifah. Sementara yang apa namanya laki-laki yang tadi itu dititipi itu melihat itu dia diam aja, nggak bisa ngomong dia. Akhirnya ini mikir nih, loh, ternyata itu temannya Khalifah Mu'tadid Billah. Pulanglah dia kemudian ngambil permata itu. Terus kemudian dia menyampaikan, aku baru ingat kalau kamu itu nitipkan ke saya. Jadi pura-pura gitu. Dikasihkanlah itu. Nah, orang yang sudah dikasihkan ini kemudian menemui Mu'tadid Billah, menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Mu'tadid Billah? Dah, kamu nanti datang ke tempat itu duduk. Diem juga. Nggak perlu kemudian kamu merespon. Nanti aku akan lewat situ. Ketika beliau lewat situ, apa yang beliau lakukan? Jadi beliau itu disuruh orang itu membawa tiang gantungan. Tiang gantungan yang biasa untuk gantung orang itu. Lalu kemudian dia pegang orang itu, ditaruh di talinya begini. Lalu kata-katanya ini ya, kata-katanya yang sangat masyhur sekali. Beliau mengatakan begini, hada jazaun man kana imanuhu bainan nasi masyhudan walam yakun imanuhu wa amaluhu khalisan liwajhillah. Ini balasan orang yang imannya itu ketika dilihat orang, tapi iman dan amalnya tidak ikhlas karena Allah. Artinya keimanannya itu hanya ketika dilihat orang. Tapi ketika orang lain nggak kelihatan, nggak ngelihat dia, maka udah berbeda lagi. Ini contoh betapa kemudian rasa takut kita kepada Allah ini menjadi penyelamat kita sesungguhnya di dunia maupun di akhirat. Berikutnya yang di sini adalah tadi disebutkan orang yang dari Umar bin Khattab tadi itu. Jadi ini kan tadi sebenarnya wasyawir fi amrika alladzina yakhshawnallaha, dan bermusyawarahlah kepada masalahmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, di sini sebenarnya terkait dengan juga pertemanan. Makanya sampai di sini disebutkan, kalau kamu mau menceritakan, ceritakanlah kepada orang yang amanah. Amin. Kalau kamu punya khalil itu khullah, itu derajat khullah itu ya bestie tadi itu, deket banget. Maka carilah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kenapa? Karena dalam hadis sendiri, Rasul itu sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Saya berlindung pada Allah dari bestie. Bestie teman dekat. Khalil itu neng diri koyok dagingnya diri wis pucah kowe ya. Tapi dia itu makir, itu penipu. Neng ngarepmu ki apik, Mas. Tapi hasilnya hati nih. Bosone wong Jawa kasarnya bosok. Busuk sekali hatinya itu. Jadi apa indikasinya? Indikasinya sederhana. In ro'a hasanatan dafanaha. Kalau dia ngeliat kebaikanmu, itu dipendem habis-habis. Gak diceritakan sampai wong-wong. Tapi in ro'a sayiatan, nek ndelok elekmu, sebarno, upload status intino. Padahal bestie. Mohon maaf ya. Itu terjadi. Maka orang yang amanah itu berat banget. Cerita nih, curhat. Kalau yang dicurhat ini nggak amanah, aibmu justru kemudian akan tersebar kemana-mana. Dan orang yang amanah hanya takut kepada Allah. Orang amanah itu bisa didapatkan hanya orang yang takut pada Allah. Nah, sekarang lihat aja indikasinya. Paling gampang kan lihat indikasinya. Pokoknya nek kemudian jenengan pernah dengar, kalau misalkan kita nih punya temen nih, jenengan kok ada orang menjelek-jelekkan temannya, berarti juga bisa menjelekkan jenengan. Kasarannya ngono. Makanya kata ulama itu bilang begini, mempunyai teman itu nikmat yang sangat besar sekali. Tapi syaratnya satu. Syaratnya adalah kesetiaan. Makanya besok dari akhirat, ini kalau di dalam ayat Al-Quran, saya bacakan,
Jadi al-akhila'u yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Yang namanya pertemanan gitu ya, akhila. Akhila itu teman dekat banget. Itu besok di hari akhirat itu saling jadi musuh satu dengan yang lainnya. Kecuali orang yang bertakwa. Jadi gini, secara umum teman dekat itu ada dalam kebaikan dan juga ada yang dalam keburukan. Kok bisa gitu? Ya kan kita tuh kalau punya teman itu kan sebenarnya yang satu frekuensi toh. Misalnya masih satu duwe konco sing cedaki biasanya podo senengane, misalnya podo seneng ngopine. Misal. Maka dia punya teman dekat di situ. Podo seneng hobine mancinge, gitu kan. Lah, ada prinsip-prinsip begini. Ada teman-teman itu yang secara prinsip, yang besok di hari akhirat itu kemudian saling mereka menjadi musuh, itu ketika mereka berkumpul dalam keburukan. Jangan dipikir yang kelihatan di dunia ini, kelihatan mereka itu bestie dalam keburukan, tapi besok akan saling menghujat satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Karena sesungguhnya, misal contoh, nyon sewu sederhana, mohon maaf, konconan kopek, tahu kopek nggak? Judi, temenan judi. Seperti kan seakan-akan ini temen nih, judi. Tapi sesungguhnya ini kan pengen menang dari yang lainnya. Aslinya kan pengen ngambil dari yang lainnya kan gitu. Sama. Nah besok di hari akhirat, atau di dunia sebenarnya tuh nggak ada yang yang buruk kayak begini nih. Itu terus kemudian benar-benar kekal. Besok di hari akhirat mereka akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah saya tuh dulu begini ya gara-gara dia. Yang satu lagi dia. Jadi semua jadi musuh dengan satu dengan yang lainnya. Itu kalau dalam keburukan, maka kecuali teman-teman yang dalam ketakwaan. Mereka justru akan mencari kita, mencari jenengan di posisi ketika teman kita sedang di posisi kesusahan, atau kita dalam posisi kesusahan, maka akan dicari. Di mana teman saya? Di hari akhirat begitu. Inilah teman-teman orang-orang yang bertakwa. Makanya mohon maaf, kalau di dalam hadis itu sampai sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan di mana besok tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah. Itu disebut rajulani tahabba fillah. Jadi ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ada istilah fillah, karena Allah. Dia bertemu dan berpisah, ya memang tujuannya karena Allah. Itu tingkatnya tinggi sekali. Makanya kalau cari teman itu memang sejak awal maslahat duniawinya harus dihilangkan. Niat maslahatnya adalah maslahat akhirat. Karena yang seperti itulah teman yang sesungguhnya teman sejati. Saya bacakan perkataannya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi. Itu kata-katanya itu ya bisa jadi refleksi kita. Kata beliau, as-sadiqul hakiki, teman yang benar-benar sejati. Itu apa? Huwallazi yaqifu bijanibika, dia yang berdiri di sampingmu, indama yatasaqatul jami' min haulika. Ketika yang lain itu menyingkir, dia masih tetap berada di sampingmu. Nah, biasanya kapan itu? Ketika kita mengalami kesusahan. Cek aja. Kalau di posisi senang, gampang Mbak cari teman. Posisi kita sedang berlapang dada, dalam arti mudah secara ekonomi misalkan, gampang. Tapi di posisi kemudian sulit sekali. Nah itu. Soalnya jenengan nih punya teman, makanya sampai bilang begini, kita tuh tidak boleh berekspektasi tinggi sekali, kecuali kita niatkan karena Allah. Karena kalau tidak kita niatkan kepada Allah, boleh jadi suatu ketika, ya Allah, koncoku tiba-tiba berubah ya. Nah itu bikin jadi kecewa. Sering nggak kayak gitu tadi? Banyak banget, sering banget. Ndek biyen iki lho sak pondok mbek aku. Yo turu-turu bareng, atus-atus enggak bareng maksudnya. Oh istilah gitu. Oh narikne bareng. Ya Allah saiki lho dihubungi kok angel. Berubah tenang. Makanya ketika kemudian punya teman, niatkan ikhlas karena Allah. Udah. Biar supaya kita nggak kemudian kecewa. Tapi kalau amin betul, yang bisa dipercaya, pasti takut kepada Allah. Apa biasanya yang paling berat itu kalau kemudian itu, kalau sudah ada unsur maslahat utang piutang. Wah, sesuatu yang paling gampang memutuskan tali silaturahmi itu adalah hutang.
Kayak, Masya Allah. Nah, ini Jalaluddin Rumi itu sampai mengatakan begitu. Bahkan beliau mengatakan gini, teman itu adalah cermin yang akan memberikan pantulan ke diri kamu, kebaikanmu maupun kekuranganmu. Yang lagi, teman itu yang akan kemudian sebagai cermin yang akan memantulkan atas keindahanmu maupun aib-aibmu atau kekuranganmu. Ini menurut beliau begitu. Makanya, loh, zaman Rasulullah, nah ini sebagai penegasan ya, sebagai penegasan. Zaman Rasulullah itu dulu sudah ada sahabat yang berkhianat kepada Rasulullah sampai turun ayat Al-Quran. Yaitu surat Al-Anfal ayat 27. Namanya Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah itu beliau termasuk di antara orang-orang yang awal pertama kali masuk Islam tuh. Orang Madinah. Jadi ketika konflik dengan Bani Quraidah, orang Yahudi, kan dikepung oleh Rasulullah itu selama 25 malam. Ada yang bilang 25 hari lah, ya 25 malam, 2 hari. Sehingga orang-orang Yahudi itu posisinya sudah kehabisan. Akhirnya dia minta damai, artinya suruh manggil Abu Lubabah ini untuk kemudian jadi negosiasi. Ada yang berpendapat Rasul yang kemudian mengirim. Dikirimlah Abu Lubabah. Abu Lubabah datang kepada orang-orang Yahudi. Mereka itu anak-anaknya itu nangis gitu. Dramanya luar biasa. Yang namanya orang itu melihat kayak begitu, saking atine iki ngerti nek atine Abu Lubabah ini kan orang yang belas kasih ya. Dilihat seperti itu nggak tega. Terus orang Yahudinya ini, kaum Yahudi ini bilang gini, ini kira-kira saya apakah kemudian mengikuti perintah Muhammad, istilahnya begitu. Nah, dia mengisyaratkan begini, jadi kamu tuh nanti bakal dibunuh. Padahal dia disuruh diam. Yang memutuskan itu bukan dia. Nah, ketika dia sadar begitu, dia merasa bersalah telah mengkhianati Rasulullah. Oh, dia memutuskan begitu dan memberikan berita. Kalau kalian tuh mau dihabisi semua misalnya. Itu dia akhirnya sejak dari berpijak ke situ, langsung dia berada di masjid. Dia mengikatkan dirinya sendiri. Jadi awalnya diikat sendiri. Dia nggak makan. Kila ada yang berpendapat sampai 9 hari. Jadi sampai 9 hari, sampai dia posisinya itu wis koyo gak kuat lah, dalam bahasanya itu antara pingsan dan ini. Sampai akhirnya kemudian turun ayat Al-Quran yang artinya memberikan maaf. Jadi ini, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat-amanat kalian. Sementara kalian tahu. Jadi Allah itu sudah memaafkan. Nah, ketika datang ke situ disampaikan kabar gembira. Allah sudah maafkan kamu. Allah itu sudah maafin kamu. Terus dia bilang gini, senang tapi ini saya tidak akan melepaskan tali saya ini kecuali Rasulullah yang kemudian melepaskannya. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah datang melepaskan itu, terus kemudian sudah dia nadar, Rasulullah kalau saya nadar maka akan saya berikan seluruh kekayaan saya. Kata Rasulullah, jauh usah, seperti gajah. Rasulullah, Insya Allah. Jadi pengkhianatan yang paling berat itu kalau sudah dipercaya, apalagi sudah dekat sudah dipercaya, itu mesti rasanya akan sakit sekali. Makanya diniatkan kalau kemudian mau mencari orang yang diajak bermusyawarah, diskusi, mau dengan cerita curhat, maka carilah orang-orang yang amanah. Makanya di sini disebutkan wa'lam annaman nasahaka faqad ahabbaka. Ketahuilah orang yang menasihatimu sesungguhnya adalah orang yang mencintaimu. Jadi teman itu tidak harus kemudian yang selalu mengiyakan apa yang kita katakan. Tapi yang namanya teman itu adalah yang mau menasihati kita. Itu luar biasa. Karena orang yang menasihati itu berarti punya niat untuk kebaikan Anda. Meskipun cara menasihati itu akan berbeda. Kalau di sini panjang sekali sebenarnya pembahasannya, tapi insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah memasuki waktu yang habis ya Mas. Sudah habis Mas waktunya Pak. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan
kajian kita pada hari ini memberikan manfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan juga yang hadir maupun pemirsa Unugiri TV. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ajirna minan nar wa min adzabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina ya Allah syaqiyya wa la mahruma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbighfirli wa liwalidayil mu'minin amin. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.